Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi. Saat ini saya sedang berada di Pura Luhur Muncaksari yang berlokasi di Kabupaten Tabanan. Sebelum membahas pura ini lebih dalam, mari kita lihat sejarah awal mula berdirinya pura ini. Sejarah penemuan Pura Luhur Muncaksari berawal dari kegiatan warga sekitar yang suka mencari rotan. Pada saat itu, seorang warga hendak membangun rumah dan mengajak 4 orang lainnya untuk merambah hutan guna mencari rotan sebagai pengikat kayu. Rombongan itu pun bergerak menuju utara. Sesampainya di hutan desa Sengketan, mereka sangat dengan mudah mendapatkan rotan. Saat mereka hendak pulang ke rumah, tiba-tiba keanehan muncul. Hujan lebat, petir, dan angin kencang terjadi secara tiba-tiba. Sadar akan kesalahannya, rombongan itu pun langsung duduk dan berdoa untuk meminta maaf. Mereka berjanji, apabila mereka bisa pulang dengan selamat, mereka akan kembali lagi ke tempat ini untuk mengaturkan sesaji. Saat membuka mata, mereka melihat pelinggih berupa tumpukan batu yang pada saat itu disebut bebaturan. Akhirnya, mereka memberi tanda pada tempat itu. Dan mereka kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Saat mereka datang kembali untuk mengaturkan sesaji, terdengar suara gaib bahwa pelinggih tersebut ternyata bernama Badugul Gumi yang berstana Ida Betara Sadahanagung. Tugasnya memberikan kemakmuran kehidupan bagi warga melalui persawahan dan ladang. Bertepatan dengan Buddha Umanis Medang Sia, waktu itulah yang dijadikan hari Piodalan di pura ini. 6 bulan kemudian, bertepatan dengan hari Piodalan di pura ini, umat kembali untuk mengaturkan sesaji. Pada saat itu muncul lagi suara gaib yang menyebutkan bahwa pelinggih yang sudah disungsung warga tersebut bernama Muncaksari atau pusatnya Amrita kehidupan. Sejak saat itulah, pura ini dikenal dengan Pura Luhur Muncaksari. Nah, itulah sejarah awal berdirinya pura ini. Sekarang mari kita telusuri pura ini lebih lanjut. Sekarang mari kita bahas area Niste Mandala atau jabesisi dari pura ini. Pada area Niste Mandala atau jabesisi ini, terdapat bangunan berupa balai. Beberapa bangunan tersebut antara lain dapur atau pewaragan suci, wantilan yang berfungsi sebagai tempat pementasan kesenian pada saat upacara, balai sakenem sebagai tempat pesantian, dan balai kukul yang letaknya paling tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke area Jabe Tengah Pura atau Madya Mandala. Pada area Jabe Tengah Pura ini juga terdapat bangunan yang berupa balai. Bangunan tersebut antara lain ada Balai Pegat sebagai tempat penyucian, Balai Agung, Balai Gong, Merta Sabwana, Balai Punia, dan Galuh atau Lumbung sebagai tempat penyimpanan padi. Setelah dari Jabe Tengah, selanjutnya kita akan masuk ke Utama Mandala atau Jeruan. Ayo kita masuk. Pada area Utama Mandala atau Jeruan, terdapat beberapa pelinggih dan bangunan yang berupa balai. Di antaranya ada Pelinggih Padma, Pesimpangan Puncak Kedaton, Pesimpangan Jatiluwih, Pesimpangan Suralaya, Pelinggih Rambut Sedana, Beji Kayangan, dan terdapat pelinggih pokok yang berupa Padma 3.
Pada area utama Mandala juga terdapat beberapa balai suci, diantaranya adalah Balai Aket, Manik Galih, Balai Pesandekan, Balai Penangkilan, Gedong Simpen, dan Balai Pemayasan. Nah, itulah bangunan-bangunan dan pelinggih yang terdapat di Pura Luhur Muncaksari. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan yang disampaikan oleh pemangku di pura ini. Posisinya ada desa sebelah selatan Bengkalanyar, Puring, Sangketan, desanya Sangketan juga. Dusunnya Bengkalanyar yang dekat ini, yang artinya yang menyungsung, yang ada kininya orangnya, pengemponnya ada 4 Banyar. Pertama Bengkalanyar, kedua Puring, ketiga Tinggi Kirap, keempat Pulo. Itu yang pengempon Muncaksari. Ya. Maknanya Muncaksari adalah terkenal Bedugul Tabanan, Bedugul Gumi. Ya. Gumi. Kalau ada orang yang menanam padi di sawah, di sudah yang akan dipetik, dia ke sini matur pekiling munas penangluk merana. Tugas ide sanewentan dikiring lo Muncaksari di bidang ekonomi ide. Begitu. Yang sebelah barat itu ada Padmonya, itu ada Kerinan. Lagi di timurnya Gedong itu adalah Pucak Kedaton, sebelah timurnya Sulalaya, sebelah timurnya Jatiluwih, dan sebelah selatan yang beradab ke barat itu adalah Seri Rambut Sedana. Yang Padma 3 itu adalah dasar ide 1, bedawang nalannya 1, adalah bangunan itu Padma 3. Lambangnya Brahma, Siwa, Wisnu. Yang selatan Brahma, yang tengah Siwa, yang sebelah utara adalah Wisnu. Yang bangunan yang ini, yang di tempat ini adalah Balai Singasari untuk ide kalau dia lunas pesucian ke Beji, Rikalaning Puja Wali, ide mesanakan dulu menriki. Katuran ide artinya sesayut begitu. Ini balai ini adalah balai penangkilan. Balai itu ada balai pesandakan. Balai itu yang sebelah selatan itu adalah balai akad namanya. Kalau ada karya agung di sana adalah ngakat untuk upakara. Yang sebelah timur itu yang menghadap ke barat, itu tempat Manik Galih. Kalau di Puja Walinya tempat ajengan, itu Balai Ajengan namanya. Kalau yang di itu yang sebelah utara itu adalah Gedong Simpen. Satu lagi ini Taru yang besar, yaitu Beji Kayangan. Maknanya kalau ada acara Puja Wali, nyangling Manik Galih gitu, untuk penyangkepan Puja Wali. Kalau yang di Jawa Tengah itu, yang di barat, yang Balai Panjang itu adalah Balai Agung. Sebelah utaranya tempat padi itu adalah Gaduh namanya. Dan sebelah timur yang menghadap ke barat itu namanya Balai Pegat. Dan sebelah selatan itu Balai Jong. Ada satu lagi itu Balai Panitia, untuk panitia. Itu kan pengapit lawang. Ini ada kanan kiri itu ada apit lawang namanya. Dan itu kalau
kayangan yang di Penyacah sebelah utara dari sini 50 meter adalah kayangan Alas Madia namanya. Kalau ke barat itu ada Beji, ada Pesarian Kauh, ada Beji Kauh. Kalau ke timur ada 4 periangan. Ke pertama Taman Beji, kedua Pesarian Loji, ketiga Beji Agung, keempat Mayang Sari. Nah itu ada taruh besar itu di bawah itu Merte Subwana. Nah itu kalau ke lapangan sekarang ya, ke lapangan ke pertama di sebelah barat ini ada periangan Dukuh, Padmanika Dukuh. Nah itu papan nama di sebelah papan nama itu sebelah utara. Kalau di lapangan itu di tengah-tengah lapangan itu adalah periangan Melanting. Yang sebelah timur itu ada Sapu Jagat, sebab tahun 45 Mayorai tempatnya di sana. Dia bangun tangsi. Sudah itu sebelah selatan lagi yang di barat itu dalam kayangan dampingin nanti Ratu Nyoman Ratu Gede. Begitu. Baiklah teman-teman, barusan adalah sedikit penjelasan tentang bangunan dan pelinggih di pura ini yang dijelaskan oleh pemangku Pura Luhur Muncaksari, dan sekaligus sebagai penutup video pengenalan pura ini. Sekian pengenalan dari Pura Luhur Muncaksari. Saya Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.